Welcome to our channel. Sejak dipimpin Donald Trump, Amerika Serikat pernah mengatakan ketertarikannya untuk membeli pulau terbesar di dunia, Greenland, dari Kerajaan Denmark. Dua alasan utama karena sumber daya alam dan lokasi yang sangat strategis untuk kepentingan geopolitik AS. Namun sayangnya pemerintah Denmark telah berkali-kali menolak melepas wilayah otonomnya itu. Bahkan menyebut menjual pulau terbesar dunia ke Amerika Serikat adalah tindakan yang absurd alias tidak masuk akal. Well, dalam sejarahnya sendiri, Paman Sam sebetulnya tidak asing mendapatkan wilayah dengan cara membelinya dari negara lain. Tercatat, sebagian besar wilayah AS saat ini merupakan hasil dari transaksi jual beli dengan negara seperti Prancis, Spanyol, Meksiko, bahkan Rusia. Nah, menurut kalian kira-kira wilayah mana sajakah yang dibeli Amerika Serikat? Dan mengapa negara-negara yang bersangkutan menjual sebagian tanahnya untuk Paman Sam? Mari kita ulik lebih jauh. Amerika di awal kemerdekaan. Bagi yang mungkin lupa, kita ingatkan kembali kalau Amerika Serikat dibentuk setelah 13 koloni Inggris di Amerika Utara mendeklarasikan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris pada 4 Juli 1776. Dalam resolusi Lee yang disahkan oleh Kongres Kontinental Kedua, koloni memutuskan bahwa mereka adalah negara bagian bebas dan merdeka. Serikat ini lalu diresmikan dalam Anggaran Konfederasi yang berlaku efektif sejak 1 Maret 1781 setelah diratifikasi oleh 13 negara bagian. Kemerdekaan mereka baru diakui oleh Britania Raya dalam Perjanjian Paris tahun 1783 yang mengakhiri Perang Revolusi Amerika. Sejak saat itu, Amerika Serikat terus memperluas wilayahnya ke barat. Sebagaimana dalam peta ini, wilayah awal Amerika hanyalah berwarna hijau. Dan dalam waktu kurang dari 50 tahun, perbatasannya meluas dari Sungai Mississippi ke Samudra Pasifik, dimulai dengan pembelian Louisiana dari Prancis pada tahun 1803 dan diakhiri dengan wilayah yang diperoleh dari Meksiko di tahun 1848 usai meletus Perang Meksiko-Amerika. Sebelumnya, Spanyol juga melepas klaimnya atas Florida dan pantai Teluk Timur Laut, dan perjanjian dengan Britania Raya menetapkan batas dengan Kanada di tahun 1846. Selengkapnya inilah daftar wilayah yang diakuisisi AS, baik melalui penyerahan politik, pendudukan, dan pembelian. Namun di ulasan ini kita hanya berfokus pada wilayah yang dibeli saja ya. Pembelian Louisiana dari Prancis. Seperti diketahui, Prancis menguasai wilayah Louisiana dari 1699 hingga tahun 1762. Yang lalu diserahkan kepada sekutunya Spanyol. Namun di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte, Prancis mengambil kembali wilayah itu pada tahun 1800 dengan harapan untuk memperluas Imperium Prancis di Amerika Utara. Pemberontakan budak di Haiti dan perang melawan Inggris memaksa Prancis untuk menghentikan rencana itu. Karena desakan biaya perang, Prancis akhirnya menjual seluruh wilayah Louisiana kepada Amerika. Yang awalnya AS sebenarnya hanya ingin membeli New Orleans dan tanah sekitarnya. Pembelian Louisiana berlangsung di masa pemerintahan Thomas Jefferson, presiden ketiga AS. Pada masa itu, pembelian ini ditentang karena dianggap inkonstitusional. Meski ia sepakat bahwa tidak satupun pasal di konstitusi AS yang mengatur akuisisi wilayah, Jefferson tetap melakukan pembelian untuk menghilangkan keberadaan Prancis di dekatnya. Dalam transaksi yang disepakati pada 30 April 1803 itu, sebagaimana dalam arsip National Milestone Documents, AS membeli 828.000 mil persegi tanah di sebelah barat Sungai Mississippi seharga 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 340 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2019 jika disesuaikan dengan inflasi. Pada awalnya, negosiator Robert Livingston dan James Monroe diberi wewenang untuk membayar Prancis hingga 10 juta dolar Amerika Serikat. Itu pun hanya untuk pelabuhan New Orleans dan Florida. Namun, ketika mereka ditawari seluruh wilayah Louisiana,
wilayah yang lebih luas dari gabungan Inggris Raya, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Portugal, negosiator AS dengan cepat menyetujui harga 15 juta dolar Amerika Serikat. Pembelian ini sekaligus menjadi peristiwa paling bersejarah dan berhasil menggandakan luas AS, memperkuat negara ini baik secara materi maupun strategis, serta mendorong ekspansi negara ke barat. Membeli Alaska dari Rusia. Rusia telah hadir di Amerika Utara selama paruh pertama abad ke-18. Namun hanya sedikit orang Rusia yang menetap di Alaska. Setelah Perang Crimea dari tahun 1853 hingga 1856, Tsar Rusia Alexander II mulai menjajaki kemungkinan menjual Alaska. Alasannya, selain berada jauh dari pusat kekaisaran Rusia, otoritas Rusia berpikir jika dalam perang apapun di masa depan, Alaska akan sulit dipertahankan. Belum lagi wilayah seluas 1.518.800 km persegi ini tidak memberi devisa yang signifikan bagi Rusia. Nah, menyusul berakhirnya Perang Saudara Amerika, Menteri Luar Negeri AS William Seward mengatakan negosiasi dengan diplomat Rusia Edward de Stokel untuk pembelian Alaska. Stewart dan Stokel menyetujui sebuah perjanjian pada 30 Maret 1867 dan perjanjian itu mencapai kata sepakat. Dalam arsip nasional Milestone Documents, AS membeli Alaska seharga 7,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 140 juta dolar AS di tahun 2021 jika disesuaikan dengan inflasi. Reaksi terhadap pembelian Alaska sebagian besar positif, karena banyak yang percaya kepemilikan Alaska akan berguna sebagai basis untuk memperluas perdagangan ke Asia. Namun beberapa yang kontra menyebut pembelian itu sebagai kebodohan atau kotak es lantaran AS telah memperoleh tanah yang tidak berguna. Alaska secara resmi terintegrasi ke dalam wilayah AS pada 18 Oktober 1867 melalui perjanjian yang diratifikasi Senat AS. Namun, ketika emas ditemukan pada tahun 1896, semua pandangan miring tersebut seketika berubah. Pembelian dari Meksiko. Wilayah selanjutnya yang diketahui dibeli dari negara lain atau dalam hal ini Meksiko ialah Arizona dan New Mexico. Peristiwa itu sendiri dikenal dengan sebutan pembelian Gadsden, merujuk pada nama Duta Besar AS untuk Meksiko James Gadsden. Perjanjian pertama diteken pada 30 Desember 1853 oleh James Gadsden dan Presiden Meksiko Antonio López de Santa Anna. Ensiklopedia Britannica menyebut pembelian yang disebut juga perjanjian La Mesilla ini terjadi mengikuti penaklukan sebagian besar wilayah utara Meksiko oleh AS pada tahun 1848. Susan Dietz dalam buku Encyclopedia of Latin American History and Culture tahun 1996, setelah kehilangan teritori Meksiko yang menghancurkan AS dalam Perang Meksiko-Amerika dari tahun 1846 sampai 1848, beberapa sejarawan berpendapat bahwa Presiden Meksiko Santa Anna telah memperhitungkan lebih baik menyerahkan wilayah itu melalui perjanjian dan menerima pembayaran daripada wilayah tersebut direbut begitu saja oleh Amerika Serikat. Dikenal dalam sejarah Meksiko sebagai penjualan lembah Mesilla, wilayah dengan luas 78.844 km persegi itu dilepas kepada AS dengan mahar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 240 juta dolar AS pada tahun 2021 jika disesuaikan dengan inflasi. Daerah yang kini dikenal sebagai Arizona Selatan dan New Mexico ini didorong sebagian oleh pendukung pembangunan kereta api lintas benua selatan yang rute paling praktisnya harus melewati wilayah Meksiko. Itulah tadi beberapa wilayah yang dibeli oleh Amerika Serikat di masa lalu. Melihat fakta barusan, mungkinkah masih ada wilayah-wilayah lain yang bisa dibeli Paman Sam di masa depan?